selaku Public Relations Officer Indonesia Mall BRI di Kota Medan, tapi mencakup Sumut, kemudian Aceh, Pekanbaru, gitu. Jadi Sumatera bagian utara. Jadi sama Pekanbaru juga sama Aceh. Nah, jadi pembukaannya mungkin Indonesia Mall ini banyak orang nggak mengenal ini merupakan program atau divisi dari BRI. Jadi kalau Bapak tahu mau ke cabang mana, cabang mau KCP, kantor pusatnya, kalau kita di sini di Terijuk itu kan tinggal 2 bulan sekarang karena renovasi. Nah, mereka pasti bisa menjelaskan ini semua itu apa. Kalau misalnya mau lebih detail lagi. Nah, jadi Indonesia Mall itu merupakan satu divisi di BRI di mana kita fokusnya ke UMKM. Jadi kita mau memperluas jangkauan pasar daripada UMKM, di mana kita menjual produk UMKM itu nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Jadi kayak kemarin aku masukkan 3 kopi untuk premium di Sumut ke Australia sama di Selandia Baru, gitu. Nah, itu program yang aku baru jalan di sini. Nah, untuk program-program yang di daerah di Malang, Bandung, Surabaya sama Jakarta itu mereka sudah masuk ke Singapura. Nah, kita udah menjalin kerjasama sama Singapura melalui e-commerce PO10, kalau tahu. Dan kita juga bekerja sama dengan Bukalapak untuk perluasan pemasaran pasar ke Singapura. Nah, kita ini sebenarnya apa sih Indonesia Mall ini? Indonesia Mall bukan toko channel. Toko channel yang membuka channel di e-commerce baik nasional maupun internasional. Nah, misalnya kita di Indonesia itu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, kemudian ada Belanja.com, kemudian ada Laksania, WeCommerce. Kemudian kalau misalnya kita di luar negeri, kalau Singapura kita mainnya di PO10. Nah, kalau kita untuk perluas pangsa pasar kayak misalnya Cina, Taiwan, Hong Kong, kemudian Taiwan tadi deh, kita itu jualnya melalui Alibaba. Jadi kita itu Alibaba kita untuk pakai yang daerah Asia Timur. Nah, jadi kita itu fokusnya sesuai dengan mandat Presiden juga. Bahwasanya Indonesia Mall ini sebagai mandat dari Presiden juga untuk mengcover UMKM agar memperluas jangkauan pasar. Nah, makanya kemarin kita langsung ambil gerak cepat. Jadi kita ada program Indonesia Unicorn. Nah, Indonesia Unicorn itu merupakan kerjasama dengan Indonesia Unicorn untuk buang produknya ke Selandia Baru dan Australia tadi yang saya bilang. Nah, itu mungkin sedikit program dari kita, Pak. Nah, jadi Indonesia Mall ini fokusnya apa sih? Fokusnya itu di tahun ini kita akan ambil UMKM yang siap untuk go ekspor. Jadi kita nggak hanya untuk perluasan pasar secara nasional dari Sabang sampai Merauke, tapi kita juga perluasan pasar sampai ke internasional. Tergantung dari produk itu. Nah, kemarin aku juga ada seleksi produk. Kita itu ada ulos, kerak, kuliner. Kuliner itu mencakup makanan kering dan makanan basah. Nah, jadi gimana sih caranya supaya masuk Indonesia Mall? Kita punya kriteria yang mungkin ini bisa jadi seleksi untuk UMKM di bawah koperasi UMKM Syariah semua di bawah Bapak yang melakukan yang ketua semua. Nah, di mana seleksi itu merupakan kita membuka persyaratan untuk UMKM. Jadi minimal harus ada PRT dan TKD yang mendukung. Nah, event itu pun nggak mendukung TKD, tapi itu kan bisa berjalan sering waktu. Yang penting ada PRT. Itu frozen dan itu harus 6 bulan sekarang makanan kering. Nah, untuk makanan basah itu kita harus ada BRT ataupun BPOM. Nah, tapi kita fokusnya di BPOM karena kemarin kan BPOM fokusnya ke usaha kecil itu. Frozen food ini jangan asal-asalan. Jadi BPOM fokusnya, makanya kita ada sidak mau kapan pun itu BPOM bisa sidak. Jadi yang kena itu siapa? Yang kena itu kita Indonesia Mall atau pembulan kita tambah UMKM sendiri. Gitu. Makanya kita buat itu harus ada BPOM untuk frozen food. Kecuali yang kering itu harus ada BRT. Nah, untuk kuliner, untuk yang craft atau fashion itu harus memiliki ciri khas dan mempunyai
fashion baju itu mengikuti tren sekarang misalnya outer tapi bisa dipakai oleh anak muda gitu kan. Nah misalnya kalau misalnya ulos itu harus, kalau misalnya ulos kan banyak tuh satu raga botak itu menjadi ciri khas di Sumut untuk di ekspor misalnya, atau dijual di Indonesia. Seperti songket juga misalnya Melayu bisa juga masuk, itu batik bisa masuk gitu kan. Jadi mungkin itu sedikit persyaratan gitu. Jadi kalau kita di Indonesia itu ada di, saya sebutkan ada di Palembang, Medan, Jakarta, itu kita ada 3 kalau untuk Indonesia semuanya. Tapi kalau kita di Jakarta ada 4. Kemudian kita ada di Makassar kalau untuk Sulawesi. Terus kita ada di Bandung, Tasikmalaya, Malang, sama Surabaya. Nah kemarin kita selesai Medan, seharusnya itu buka Denpasar sama Solo, tapi karena COVID jadi ditunda. Jadi misalnya nih Bapak masuk nih menjadi mitra kita di Indonesia Mall. Bapak mau request nih, aku mau lah jual produkku ke Makassar misalnya. Nah, aku tinggal minta orang sana untuk membuka akses penyimpanan. Misalnya Bapak request, aku mau masukkan 100 kopi, aku bisa jual ke sana produknya. Ke Makassar bisa, ke Jakarta bisa, ke Bandung bisa, ke Tasikmalaya bisa, Palembang bisa. Jadi aku memberikan kemudahan. Nah di sini kita nggak ada biaya sama sekali. Mau itu biaya pendaftaran lah atau biaya apalah, kita nggak ada biaya sama sekali. Mau biaya ekspor kita harus tanggung semua. Nggak ada biaya sama sekali. Kalau ada yang harus nanggung Indonesia punya biaya, itu mungkin oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Mungkin kalau Bapak ada yang ngomong kita kayak gini, karena ini baru. Jadi kalau Bapak ini kalau dikasih tunjuk itu ada di Kamal, ada di Gani, itu bukan gitu besar. Nah karena kita kan baru jalan. Seperti sih Pak Indonesia Mall itu. Nah Indonesia Mall itu kerjasama sama Highstar. Highstar itu apa sih? Penyedia jasa e-fulfillment atau jasa gudang. Yang pegang operasional itu merupakan Highstar, dari mulai packing, import packing, itu yang data packing. Kemudian sampai dengan outbound pengiriman itu nanti diurus sama pengunjung. Nah itu pakai Highstar. Nah untuk e-commerce sendiri Indonesia Mall BRI itu nggak punya license, tapi yang punya license untuk perdagangan internasional maupun nasional itu adalah Hera. Hera itu merupakan anak perusahaan dari Highstar yang kita mendukung untuk kegiatan penjualan di e-commerce. Kita punya license gitu. Jadi mungkin itu Pak penjelasan sedikit dari Indonesia Mall. Mungkin kalau ada yang ditanya Bapak mau perkenalan diri, lebih lengkapnya saya bisa tahu terkait operasi UMKM syariah di Kota Medan. Jadi Pak, thank you. Jadi saya ulang dulu ya. Ya. Kami dari operasi UMKM syariah Sumatera Utara itu baru berdiri. Kalau berdirinya sih sudah 3 bulan. Cuma legalitas kita itu baru saja selesai. Itu kita jumlah anggota kita itu sebanyak 50 UMKM. Jadi semua masing-masing itu kita mempunyai produk. Cuman ada sih yang baru tumbuh dan ada yang sudah lama. Ya. Di masalah seperti Bapak bilang tadi masalah PRT mungkin ada yang juga belum ada, ya kan? Hanya mereka cuma bikin usaha sama PRT-nya tidak ada kan? Sama legal halal kan? Ini juga kita belum hampir rata punya. Jadi kita belum tahu juga sistemnya nanti ini bagaimana kalau memang ini produk kita ini untuk dipasarkan oleh apa ya? Indonesia Mall ya kan? Kita belum tahu gimana sistemnya. Ya. Apakah itu kita tadi Bapak bilang harus minimalnya PRT? Ya. Andai kata kita itu punya produk, kita izinnya tadi PRT belum ada. Apakah Indonesia Mall bisa membantu itu? Oke. Sebenarnya bisa Pak. Kita bantu bisa. Mungkin kalau PRT kan gratis Pak. Kalau BPOM yang Indonesia, PRT gratis Pak. Mungkin produk Bapak udah daftar. Ini aku nanti bakalan share ke meeting. Nah ini UMKM ini banyak sumber. Saya lebih dari 100. Tapi 50%
atau 40% itu belum punya BRT atau legalitas untuk produknya. Nah, aku bakalan share nanti ke leader ke Jakarta maupun itu dari daerah yang dari ekspertnya untuk sharing gitu, gimana sih caranya supaya kita bisa masukin semua UMKM ini gitu. Tapi saran saya, karena sekarang lagi gratis mungkin bisa diurus kalau UMKM BRT. Saran saya, karena kita punya apa ya, punya program menarik sih. Selain kita di nasional, kita kan internasional. Itu juga jadi salah satu acuan kita untuk maju. Nah, untuk segala report ataupun segala macam, nanti bapak mau tanya aku, silakan. Kita punya sistem stok, karena 2 stok masuk 100. Kita misalnya nggak ada tanda terima, tapi semua sistem bisa tanda terima. Jadi mungkin itu yang nanti bisa saya bantu untuk legalitas kami, aku bakalan share. Atau pada KBRI nanti, karena nanti semua kemudian tergantung situasi bisa koordinasi sama dengan lembaga PKI. Nah, jadi masalah kedua Ya. atau luar negeri nantinya kan. Itu kita kan hampir rata kan namanya pengusaha baru, Ya. apalagi UMKM namanya ya kan. Itu hanya pemodalan kita masih terbatas. Ya. Ya kan. Apakah nanti itu produk kita keluarkan langsung itu dibayar dari Indonesia dulu atau menunggu transferan dari sana? Ya. Mungkin aku lupa dari awal, kita itu sistemnya konsinyasi di awal. Nah, kenapa konsinyasi? Kita akan jual produk bapak ini maksimal karena kita punya report belum sekali. Itu kita harus punya konten untuk produk itu. Mau itu produk harga 8.000 sekalipun, kita harus punya konten. Mau itu kita buat bahasa offline di Jakarta, mau itu kita buat promo di pasaran, itu akan kita lakukan. Karena sejauh ini itu memang berjalan. Kenapa konsinyasi? Mungkin di awal konsinyasi. Untuk produk makanan yang expirednya sekarang udah lewat dari 6 bulan, kita langsung jual nih promo sebelum 6 bulan itu terlewati. Tapi kalau misalnya seandainya di 6 bulan ini produk ada yang nggak laku, itu BRI akan tanggung. Gitu. Jadi istilahnya kita konsinyasi di depan belum putus jaga. Tapi kan kita sama aja bohong kalau misalnya kita ngapain sih kita buat konsinyasi dulu? Harusnya kita buat aja beli konsinyasi, BRI langsung beli putus, langsung beli putus UMKM gitu. Nah, berkembangnya dari mana gitu? Kalau kita nggak punya sistem yang namanya meng-cover secara penjualan, kita kan mau menjualan jualan secara online atau transaksi secara online. Nah, kalau misalnya BRI mau beli putus ya beli putus saja. Berarti kita itu berhubungan sama Indonesia Mall. Indonesia Mall yang berhubungan dengan customer. Iya, betul. Jadi bapak akan ada, bapak bisa nanti promo-promo melalui linknya kita. Dia promo aja, produksi promo. Nanti kalau urusan untuk marketing atau segala macam kita ngatur. Bapak nggak akan ada, bapak kalau mau ngasih ide, sok silakan. Karena untuk pengembangan Indonesia Mall ini kayaknya ribet, dan birokrasinya terlalu banyak. Bisa nggak dipangkas, itu mungkin bisa jadi satu nasihat. Jadi kan ini masalah legalitas Indonesia Mall ini. Kita kan perlu juga memperjelas sama anggota kita nanti. Jadi kita akan menjelaskan anggota, bahasanya kita ada mau bersama sama mitra kita Indonesia Mall. Sementara kita belum tahu legalitas Indonesia Mall itu gimana, gitu ya kan? Legalitasnya mungkin akan berbeda. Kita sudah terbukti dari 2018. Kita itu antar BRI. BRI itu bank terbesar di Indonesia. Kalau kita bicara aset mereka udah besar. Terus mereka punya program nih Indonesia Mall untuk bantu UMKM. Nah, license ya, mungkin aku bisa